Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 A, B, C yang soleh dan cerdas. Jumpa lagi di MOPD hari kedua. Sekarang kita akan memasuki muatan tentang pembelajaran di kelas 4. Sudah siap semua? Sebelum masuk ke materi, kita akan mengingat kembali moto belajar kelas 4. Apa nak? Bahagia, semangat, sungguh-sungguh. Bahagia, semangat, sungguh-sungguh. Oke? Dalam agenda ini, kita akan memasuki 4 muatan isi yang bermuatan tentang materi UN, materi pelajaran, target-target pembelajaran, dan KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Apa itu semua? Bu Guru akan uraikan dalam slide berikutnya. Di kelas 4 ini, kalian harus menyadari bahwa belajar materi di kelas 4 adalah bagian dari muatan ujian akhir sekolah. Ketika kita sudah mulai kelas 4, materi-materi yang kita pelajari dari semester 1, semester 2 adalah muatan materi yang bernilai 25% menuju ujian akhir sekolah nanti. Di kelas 5 lebih berat lagi dan lebih banyak lagi. Muatan materinya sampai 50%. Dan di kelas 6 sendiri nanti akan mengulang materi itu dengan bobot 25%. Barulah ketiga muatan kelas 4, 5, 6 itu yang akan diujikan di bahan ujian akhir kelas 6 nanti. Maka ketika kakak sudah belajar kelas 4 tentang perkalian, pembagian, luas bangun datar, kakak tidak akan pernah lupa akan keluar lagi di kelas 5 dan kelas 6 nanti. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Ketika belajar tentang latar, tema, tokoh, kata konotasi, denotasi, gagasan pokok, ia akan keluar dalam muatan ujian di kelas 6 nanti. Dan pelajaran-pelajaran lainnya, seperti IPA tentang energi, IPS tentang sumber daya alam, SBDP, dan PPKN. Oleh karenanya, materi di kelas 4 ini harus belajar dengan sungguh-sungguh dan harus dikuasai dengan semaksimal mungkin ya. Insya Allah, Bu Guru, Pak Guru yakin kakak bisa mengikutinya. Bagaimana dengan muatan pelajaran di kelas 4? Kalian masih ingat? Di kelas 1, 2, dan 3, kalian belajar tematik tidak ada IPA dan IPS. Tetapi, mulai sejak kelas 4 inilah, kalian akan melihat bagaimana tematik di kelas 4, 5, dan 6 nanti muatannya jauh lebih dalam dan luas. Nah, kita lihat satu persatu. PPKN itu adalah bagian dari muatan tematik, di mana dalam hal ini kita akan diarahkan bersama Pak Nasim. Jadi nanti kakak jangan kaget kalau di pelajaran tematik PPKN ada video yang bersuara Pak Nasim. Maka Pak Nasim bertugas sebagai tematik bidang pelajaran PPKN. Yang kedua, di dalam tematik ada bahasa Indonesia dengan penanggung jawab Bu Siti. Nah, nanti Bu Siti akan masuk video pembelajaran di kelas 4A, B, dan C tentang muatan bahasa Indonesia. Yang ketiga, tematik untuk IPA. Ini yang belum ada kalian pelajari kelas 1, 2, 3 kan? Di kelas 4, IPA-nya sudah ada dalam muatan tematik. Kita akan di-PJ-kan oleh Bapak Satria. Begitu juga dengan IPS. IPS termasuk tematik juga. Dengan PJ yang sama, yaitu Pak Satria. Yang terakhir, masih muatan tematik adalah SBDP. Penanggung jawabnya Bu Siti. Maka ada berapa pelajaran di tematik kelas 4? Ya, benar. Ada 5 ya. PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Lalu ada pelajaran matematika.
Matematika berdiri sendiri sebagai mata pelajaran. Dia tidak seperti di kelas 1, 2, 3 di tematiknya ada matematika. Tapi matematika sudah lepas dari muatan tematik. Ingat-ingat ya. Selanjutnya kita masuk ke muatan dan target mata pelajaran. Untuk tematik yang bermuatan 5 mata pelajaran tadi, di sana ada 5 tema di semester 1. Mulai dari Juli ini, tema 1. Agustus, tema 2. September, tema 3. Oktober, tema 4. Dan November, tema 5. Selesai tema 1-5 dengan ada PTS di tengah waktu, kita akan berakhir dengan PAS, penilaian akhir semester 1 di bulan Desember. Insya Allah. Wah, terasa begitu cepat ya. Padahal hari demi hari kita belajar dari rumah. Mudah-mudahan anak-anak kelas 4 itu anak-anak yang kuat, yang sabar, dan bisa mengikuti untuk kegiatan BDR, belajar dari rumah. Yang tidak kalah penting dalam target pembelajaran di kelas 4 adalah target tahfiz dan tahsinul Quran. Ini akan kalian perhatikan baik-baik, di mana target tahfiznya harus selesai sertifikasi juz 30. Ada yang sudah selesai di kelas 3? Wah, hebat sekali. Maka kelas 4 ini mau tidak mau, suka tidak suka, kalian harus mengejar. Bagaimana pada saat bulan Juni 2021 nanti, kalian akan meninggalkan kelas 4 dengan selesai membawa juz 30. Ya, insya Allah kamu bisa. Begitu juga dengan tahsin. Tahsin sampai di level tadarus. Jadi, atorik 3-nya harus sudah selesai. Harus sudah berakhir. Kelas 5 kalian sudah mulai tadarus. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah gorib? Wah, luar biasa. Selamat ya. Nah, muatan yang terakhir, kita akan memasuki KI 1 spiritual, KI 2 sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Apa yang dimaksud dengan KI-KI ini? Yaitu kompetensi inti. Ketika nanti kalian belajar bersama Bapak dan Ibu Guru di kelas 4, aspek spiritual ini akan dinilai lewat kegiatan mutabaah harian, di mana poinnya tentang taat ibadah. Apa saja? Sholat 5 waktu, berzikir, doa harian, dan kita mengenal al-maksurat yang akan kita baca di hari kegiatan keputeran atau keputerian nanti ya. Juga yang terakhir adalah bersyukur. Nah, seperti apa dan bagaimana? Kalian harus mengikuti dalam mutabaah yaumiyah yang senantiasa diisi oleh Ayah Bunda di buku BPI yang akan dibagikan. Isi yang jujur, yang semangat ya. KI 2 tentang aspek sosial, tentang akhlakul karimah, di mana ada 3 sikap sosial yang utama, yaitu jujur, santun, dan peduli. Maka anak-anak ibu dan bapak guru yang sehat, yang soleh, yang cerdas, tentunya adalah anak-anak yang selalu jujur, santun, dan peduli dimanapun kalian berada. Termasuk dalam jujur dalam belajar dari rumah. Begitu juga yang ketiga, tentang pengetahuan. Nah, ini isinya tentang pembelajaran semua mata pelajaran. Di semester 1, PPKN ada 3 KD, Bahasa Indonesia ada 7 KD, IPA ada 5 KD, IPS 4 KD, SBDP 4 KD, dan Matematika 9 KD. Wah, maksudnya apa sih Bu Siti? Maksudnya kita akan mempelajari 3 bagian dari PPKN, 9 bagian dari muatan matematika, 4 bagian dari SPDP, dan seterusnya. Insya Allah, kita akan belajar dengan senang, bahagia, dan semangat. Dan terakhir, KI 4 keterampilan. Di sini tentang praktek keterampilan, sama seperti KI 3 pengetahuan. Jadi, nanti akan dibuatkan praktek-praktek pembelajaran sesuai
teori-teori pengetahuan yang sudah kita pelajari. Di SBDP misalnya, ada montase, kolase, penjelasannya di KI 3. Nah, di KI 4-nya kita membuat bagaimana itu montase, kolase, dan mozaik. Ya. Alhamdulillah, sudah selesai. Jangan lupa, untuk kita menjadi anak yang soleh dan cerdas, kita harus memiliki sikap jujur. Bagaimana kita belajarnya? Fokus. Selain fokus, teliti. Jika sudah fokus dan teliti, yakinlah apa yang kalian jawab, yang kalian pahami, yang kalian kerjakan, insya Allah sudah semaksimal mungkin tentunya dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Man jada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, tentu ia akan berhasil. Amin ya robbal alamin. Thank you for attention. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.